Oke, sebenarnya hari ini kita bakalan melanjutkan sedikit atau mengulang lebih banyak tentang adjective clause. Kemarin saya pakai namanya relative clause. Dua-duanya sama. Kenapa? Karena terkadang dia sering dipakai sebagai adjective clause karena tugas dia adalah menjelaskan kata yang ada di dalamnya. Nah, seperti ini coba lihat. Dia ditandai dengan ada katanya who, that, which, and whose yang merupakan relative pronouns. Nah, adjective clause begin with a relative pronouns. Nih, relative pronounnya. Relative pronoun that can be the object of the clause or ini bisa jadi objek, bisa jadi juga subjek. Coba lihat kalimat pertama, Eva is a writer. She was born in Poland. Berarti she di sini adalah si Eva kan? Dan dia di sini posisinya sebagai subjek. Jadi kalimatnya menjadi Eva, who was born in Poland is a writer. Kenapa ada koma seperti ini? Karena who was born in Poland ini tidak begitu penting. Dalam tidak mengubah kalimat Eva is a writer. Nah, ini namanya non-defining. Kemarin kita udah belajar ya. Kemudian sebagai objek, Eva is a writer. I saw her on TV. Nah, her di sini adalah si Eva. Tapi posisi di sini adalah sebagai objek. Jadi, kita untuk tahu dia subjek atau objek adalah di kalimat keduanya. Dalam artian kalimat setelah ada kata ini. Inilah dari sini sampai kemari adalah adjective clause. Bukan keseluruhan. Keseluruhannya ini adalah complex sentence. Nah, dia dari sini sampai sini adalah adjective clause. Nah, tugas si adjective clause ini menjelaskan si noun. Makanya dia disebut adjective karena tugas adjective kan menjelaskan noun. Makanya dia disebut adjective clause. Eva, who I saw on TV is a writer. Sebenarnya di sini bisa juga whom I saw dan biasanya dia dipakai ketika langsung di defining. Nanti kita lihat lagi ya. Objective relative pronoun. I like the food which she makes. I like the food which they make. Jadi food di sini, which itu atau that posisinya terkadang bisa bahkan dia memang seharusnya adalah menggantikan benda, tapi ketika di informal language dia dipakai untuk menjelaskan orang juga kadang-kadang. Nah, do not use a subject pronoun. Subjek pronoun mana? I, you, he, she, it, we, they, her, dan lain sebagainya. And a object relative pronoun in the same clause. Coba lihat. Di sini, she is the writer who I saw her on TV. Nah, udah ada who ini kan relatif pronounnya kita bilang her lagi. Ini redundancy, tidak boleh. Yang benarnya, she is the singer whom I saw on TV. Ini kalimat yang benarnya whom ya, bukan who. Kenapa whom? Karena dia objek. Yang kita lihat itu whom I saw, bukan who I saw. Oke. Adjective clause can be identifying and non-identifying. Nah, identifying ini sama dengan posisi defining dan non-identifying adalah non-defining. Itu hanya sekedar istilah aja yang berbeda. Maksud identifying tadi atau defining, dalam artian kata dia, kata atau adjective clause itu mempunyai peran yang sangat penting sehingga kalau dia hilang berubah makna. I read a lot of books. The book which I just finished was very interesting. Nah, ini penting. Kenapa? The book titik dia apa gitu kan. Jadi ada yang tertinggal kalau kita buang. I read a lot of book. This book which I just finished was very interesting. Nah, karena di koma which ada seperti ini, maka yang which I just finished ini menjadi hal yang tidak penting. Nah, ini cara tulisnya. Kalimatnya sama, tapi cara tulisnya berbeda, maka dia menjadikan berbeda. Tapi dalam beberapa kasus bukan hanya cara tulis, tapi memang idenya yang di sini kalau kita hilangkan yang adjective clause, maka kalimatnya terputus. Makanya disebut defining. Ada identifying. Tapi di sini kalau kita putuskan dia nggak apa-apa. Karena dia tidak mempengaruhi kalimat aslinya. When do we leave out the object relative pronoun? Nah, terkadang kita bisa menghilangkan
apa namanya, in identifying adjective clause, we can often leave out the object pronoun. The book which I just finished is great. Nah, which I just finished ini boleh kita hilangkan kata objek pronounnya. Dalam artian kata who, which, dan lain sebagainya. Ketika dia diidentify di non defining, dalam artian dia nggak begitu penting, kita boleh hilangin. Oh, terbalik ya, terbalik ya. Di sini boleh dihilangin, yang di defining, ya non defining yang nggak boleh dihilangin. Yang ada koma nih, cara ingatnya apa? Ketika dia tidak ada koma, maka kita boleh boleh kita hilangin kalau kita nggak mau pakai. The book I just finished is great. Tapi di bagian ini nggak bisa dihilangin. Who, whom, that, which, and whose. Whom, she is the writer whom I met. Who ini salah. Kenapa? Karena yang benarnya ada whom, karena dia untuk objek. Who itu kita pakai untuk subjek. Nah, which atau that, seperti yang kita udah belajar kemarin. Nah, whose. Nah, you cannot leave out the relative pronoun dalam bentuk whose. Kenapa? That's the author whose book I read. That's the author book I read, kan nggak mungkin. Nah, dalam artian di bagian whose, karena dia menjelaskan buku yang kita baca ini punya siapa. Jadi dia menjadi penting, tidak boleh dihilangkan begitu saja. Oke. Ini dengan preposition. The relative pronoun that, which, whose can be the object of preposisi. Dia objek preposisi dan artinya di depan preposisi seperti ini. He's the writer for whom I work. Ini yang formalnya. Tapi juga bisa dijadikan informal. He's the writer who I work for. Nah, work for sebenarnya bentuk asli grammarnya seperti ini, tapi terkadang dalam bahasa speaking orang ngomongnya gini. Nah, atau he's the writer I work for. Less formal lagi, lebih nggak formal lagi kan. Do not leave the relative pronoun with whose. He's the writer I work for his wife. He's the writer whose wife I work for. Jadi tidak boleh hilangin whose. Karena nanti jadi he's the writer wife I work for. Kan beda. Seperti ada yang hilang di situ. Oke. When and where seperti kemarin sama masih. You can leave out when and that in identifying adjective clause. Ketika tidak ada koma ya. Ingat aja beda identifying, non-identifying. Kalau identifying dia tidak ada koma, yang non identifying ada koma. I remember the day when atau that I met you. I remember the day I met you. Nah, bisa langsung seperti itu ya. Oke. Jadi ini penjelasan lebih dalam karena misalnya tulisannya lebih jelas, kalian bisa lihat. Sekarang setelah ini saya akan bagikan tugas untuk